untuk bersolawat bersama. Jaga akhlak dalam hidup agar masa depan tak redup. Jaga diri dan jaga mulut agar hidup tak semraut. Mari bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil akhlaqil karimah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, kita sungguh bersyukur bahwa semakin hari kita dan para pemimpin kita semakin menyadari jika pembangunan apapun hanya akan menyengsarakan kita apabila tidak disertai karakter atau akhlakul karimah. Founding Father Indonesia, proklamator kemerdekaan Insinyur Soekarno dengan tegas menyatakan karakter building harus diutamakan jika Indonesia benar-benar ingin menjadi bangsa yang besar, Bangsa yang maju, bangsa yang terhormat, dan bangsa yang bermartabat. Namun miris hadirin, menurut data BKKBN tahun 2024 terjadi 2,4 juta kasus aborsi di Indonesia per tahun, dan 700.000 diantaranya dilakukan oleh remaja. Ini hanya secuil fakta tentang degradasi moral anak bangsa. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh berkah ini kami bertiga akan menyampaikan syarhil Quran dengan judul Pendidikan Karakter untuk Penguatan Jati Diri Bangsa. Sebagai pijakan syarhil Quran ini, mari kita dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 4 sampai 6 berikut lantunannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين.
الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang terbaik. Lalu kami kembalikan ke tempat terendah, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka bagi mereka pahala yang tidak terputus selamanya. Dewan Hakim yang kami muliakan Dan hadirin yang kami banggakan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didahului sumpah dalam ayat ini menunjukkan bahwa manusia benar-benar memiliki kelebihan dibanding semua makhluk lainnya. Demikian penjelasan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir juz 15 halaman 589. Kemudian dalam tafsir At-Tabari jilid 12 halaman 771 disebutkan, kesempurnaan manusia tidak hanya pada fisiknya, melainkan juga pada akal pikirannya. akal inilah hadirin yang menjadikan manusia dipercaya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di bumi. Hadirin, membangun manusia berkarakter membutuhkan waktu yang lebih lama daripada membangun sarana dan prasarana. Membangun gedung pencakar langit hanya membutuhkan waktu beberapa bulan dengan teknologi terkini. Tapi membangun manusia berkarakter tidaklah cukup waktu sesingkat itu. Mengapa demikian? Sebab karakter adalah soal hati dan jiwa. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong seseorang melakukan sesuatu dengan mudah tanpa pertimbangan pemikiran atau min ghairi hajatin ila fikri wa rawiyah. Dengan demikian hadirin, pendidikan karakter memerlukan iman yang mendorong seseorang melakukan pembiasaan perbuatan mulia. Hadirin, Profesor Dr. Ki Supriyoko dalam harian Kompas 5 Januari tahun 2019 mengutip pesan Ki Hajar Dewantoro bahwa penguatan kecerdasan harus disertai dengan penguatan karakter. Sebab kecerdasan tanpa karakter hanya akan menghasilkan kesengsaraan. Betul hadirin. Terima kasih. Hadirin, cobalah kita amati sejumlah peristiwa yang sangat memprihatinkan. Pertama, harian Kompas pada tanggal 31 Desember tahun 2024 mencatat sepanjang tahun 2024 Polri berhasil mengungkap 1.280 kasus korupsi di Indonesia dan 431 kasus berhasil diselesaikan dan 830 tersangka diamankan. Bahkan Polri juga berhasil membongkar kasus korupsi pertambangan timah yang merugikan negara senilai 300 triliun yang dilakukan oleh suami dari artis ternama. Masya Allah, tidak tanggung-tanggung 300 triliun rupiah. Dana itu cukup untuk membangun ribuan madrasah pondok pesantren dan ribuan rumah untuk guru Al-Quran yang sampai hari ini belum memiliki tempat tinggal. Kedua, mata kita terbelalak. Harian Kompas pada tanggal 22 Desember tahun 2023 bahkan mencatat
Polri berhasil menangkap anggotanya sendiri, Kasat Narkoba Polres Karawang yang mengedarkan 2000 pil ekstasi. Astaghfirullahalazim. Terlalu. Astaghfirullah. Ya Allah, ampunilah kami dan jadikanlah negeri ini negeri yang bernuansa Qur'ani minal khataya. Melalui mimbar ini kami mengusulkan, wahai wakil-wakil kami di DPR yang terhormat, mohon segera dibuatkan undang-undang hukuman mati bagi siapa saja yang mengonsumsi dan mengedarkan narkoba. Setuju. Terima kasih. Hadirin, di tengah-tengah kita banyak orang yang berpendidikan tinggi, tapi karena miskin karakter, maka kepintarannya justru untuk mengeruk kekayaan negeri. Bahkan ada orang yang selama ini kita kagumi, Tiba-tiba tertangkap KPK karena kasus korupsi. Hadirin, kita amat membutuhkan generasi yang cerdas sekaligus beriman dan berkarakter. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 17 sampai 18 berikut lantunannya. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ Inna dzalika min azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Wahai anakku, tegakkanlah salat dan kerjakanlah yang ma'ruf dan cegahlah dari yang mungkar, serta bersabarlah atas apa yang menimpamu. Sungguh yang demikian itu termasuk urusan yang diutamakan. Janganlah memalingkan wajahmu
dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Maha benar Allah nan maha agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia Dan hadirin yang berbahagia, ayat ini berisi pesan-pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya agar tidak hanya berkarakter tapi juga memperbaiki karakter masyarakat melalui amal ma'ruf nahi mungkar serta menghadapi tantangan dengan tegar. Kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi jilid 14 halaman 68, karakter yang demikianlah yang ingin kita wujudkan sebagai jati diri bangsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. maka hadirin, pendidikan karakter bisa kita lakukan melalui jalur pendidikan formal dan informal, termasuk di dalamnya Pengajaran nilai-nilai Al-Quran. Hadirin, Ziglar, penulis dan novel Amerika yang terkenal, mengatakan, ability can take you to the top, but the text character to keep you there. Yang artinya, Kemampuan dapat membawa Anda ke puncak. Namun dibutuhkan karakter untuk membuat Anda tetap berada di sana. Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia, dari uraian di atas dapat kami ambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter. kedua, Untuk membentuk karakter bisa kita lakukan melalui jalur pendidikan informal, non-formal maupun formal. sebagai penutup, kami mengajak Dewan Hakim dan hadirin untuk bersolawat bersama. Jaga akhlak dalam hidup agar masa depan tak redup. Jaga diri dan jaga mulut agar hidup tak semraut. Mari bersama. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Hadirin, satu pantun dari kami. Kerja lembur di depan komputer. Ditemani terang bulan rasa pandan. Agar generasi muda berkarakter, Pegang teguh ayat-ayat Al-Quran. Demikian syarihul Quran yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.